hoki itu ada nggak sih? Mungkin kita beberapa kali ini berpikir, apalagi di dalam kehidupan yang penuh krisis ini, kita berusaha mencapai sesuatu. Misalkan kalau sebagai pelajar mendapat nilai bagus, atau sebagai orang yang sudah lebih dewasa mendapatkan pekerjaan yang bagus, kondisi finansial yang bagus, atau mencoba meraih sesuatu lah intinya, menciptakan karya dan lain segala macam. Tetapi pasti pernah terlintas di benak kita, seberapa sulit pun, udah seberapa keras pun kita berusaha, tetapi kayaknya it doesn't work. Kayaknya gitu-gitu aja, padahal kitanya capek. Nah, mungkin kalau seperti itu, kita pasti compare dengan orang lain. Wah, ini orang kayaknya hebat banget. Wah, orang mungkin kalau melihat kita ini kurang luck, kita ini kurang keberuntungan, kita ini kurang hoki. Dan mungkin kita melihat mereka sebagai orang yang hoki. Mereka tidak perlu bekerja sesulit kita, mereka tidak perlu bekerja sekeras kita, tetapi mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, kira-kira apakah keberhasilan mereka itu karena hoki, atau karena kita melihatnya karena kita mengcompare? Karena kalau kita mengcompare, pasti kita akan menganggap orang lain itu lebih sukses. Itu pasti, saya tekankan pasti. Jadi beberapa waktu lalu kami sempat mengobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang mengerti dengan hal seperti ini, namanya Ci Mayaji. Jadi abis nonton ini kamu akan tahu kesuksesan orang itu apakah ditentukan dari kata hoki atau ada hal-hal lain. Kita langsung aja simak ke obrolan mereka. Mungkin sebelum kita mulai lagi, Cipaya mungkin bisa ngasih tahu kita akan bahas apa hari ini. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas konsep tentang hoki ya, hoki atau keberuntungan. Jadi sebagai generasi muda khususnya, kita perlu punya pikiran yang benar tentang kehidupan itu. Dan kita sering dengar ya, pengen deh punya keberuntungan gitu ya, punya hoki. Biasanya nanti kalau udah mulai mau Imlek tuh ya, semua berdoa pengen punya hoki. Nah, hari ini saya pengen share itu sebenarnya, Nevin, bahwa agama Buddha ini spesial karena kita bukannya meminta-minta keberuntungan, tapi kita yang menciptakan keberuntungan itu sendiri. Nah, seperti apa itu? Kita akan kupas ya, karena keberuntungan itu banyak hal, bukan cuma soal kesuksesan hidup, tapi misalkan tergantung nih apa yang teman-teman butuhkan saat ini. Buat yang masih sekolah, mungkin teman-teman merasa keberuntungan itu adalah ketika dapat nilai bagus atau juara kelas gitu ya, atau mendadak diterima di universitas yang diidam-idamkan. Atau keberuntungan itu adalah ketika akhirnya punya pacar yang baik banget dan sayang banget gitu ya. Mungkin itu jadi keberuntungan. Atau yang lain berpikir keberuntungan itu adalah misalkan ketika lahir di keluarga yang sempurna, kita lalu merasa itu adalah keberuntungan. Nah, itu yang akan kita bahas, Nevin, karena dulu saya juga merasa saya kok kurang beruntung ya seperti teman-teman saya. Karena teman saya kok kayaknya pintar, cantik, udah gitu baik orangnya, dan keluarganya pun perfect, dalam arti keluarganya harmonis. Ya, keluarganya pokoknya perfect banget gitu ya. Nah, itu sih, Vin, dan ketika kita punya pandangan yang kurang tepat mengenai keberuntungan, itu akan menjadi satu penderitaan. Karena kita akhirnya membandingkan standar keberuntungan seperti yang ada di pikiran kita. Nah, tapi kita akan coba kupas sebenarnya keberuntungan menurut agama Buddha itu seperti apa sih? Kita kan di masa muda ini juga sebenarnya kita ini masih masuk ke masa yang bisa dibilang labil banget gitu. Jadi mudah gini tergoyahkan. Jadi dengar ini, dengar itu, ngikut gitu. Jadi perlu untuk punya pemikiran yang benar gitu, bukan begitu ya, cuma ya. Okay. Jadi mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan mulai ke hal yang lebih dasar dulu. Apa sih latar belakangnya orang bisa terpikir seperti hal-hal begitu? Apa yang tentang hoki? Mungkin tadi aku sempat intro sedikit. Aku bilang orang yang udah berusaha sekeras apapun. Ini tanda kutip ya, sekeras apapun ya, ini menurut dia. Nah, tetapi kayaknya kalau dibandingkan dengan orang lain, dia kayaknya nggak perlu apa-apa gitu untuk meraih itu. Dia istilahnya, atau mungkin orang ngomongnya privilege ya, privilege. Nah, apakah itu ada unsur hoki juga, tetapi diri dia nggak ada hoki? Nah, itu mungkin tanggapan Cici mengenai hal tersebut, dan
apa akibatnya kalau dia tetap memiliki mindset seperti itu? Kita langsung aja ke hal yang real ya, yang real. Apa akibatnya dalam jangka pendek dan jangka panjang kalau dia tetap nggak punya pola pikir seperti itu? Gitu. Dan apa maksudnya solusinya ini buat orang ini? Kita langsung aja ke intinya. Menurut Oke, thank you banget. Ini relate banget ya, karena saya juga pernah merasakan situasi seperti itu. Nah, kita mulai dari pas masih kecil dulu deh. Karena kalau di agama Buddha kan kita percaya ada 3 masa ya. Nah, 3 masa itu kan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Nah, masa lalu pun itu sebenarnya kalau mau dibahas lagi, itu kita udah ribuan kalpa lah. Itu udah berjuta-juta tahun kita udah lahir mati, akhirnya kita hidup lagi di kehidupan sekarang. Nah, cuma saya bicaranya yang lebih deket dulu deh. Waktu masih kecil, saya sering merasa, kok enak banget ya kalau anak-anak lain tuh kalau mau punya boneka Barbie tuh kayaknya langsung dapat gitu ya. Sedangkan saya tuh harus dapat nilai rapot yang bagus dulu, baru bisa punya boneka. Nah, lalu beranjak remaja, saya ngalamin juga tuh, Vin. Jadi misalkan saya udah belajar nih sampai begadang-begadang gitu ya, belajar, latihan soal, tapi entah kenapa nilai sekolahnya gitu-gitu aja. Tapi saya ketemu teman saya, kelihatannya tidak belajar sama sekali. Dan kita tuh langsung melabel, wah, hoki banget ya dia ya, nggak belajar, tapi kok nilainya bagus, udah gitu juara kelas. Kita yang kayak salto, banting tulang untuk belajar, kok nilainya tetap pas-pasan aja. Nah, tapi kalau dari pandangan psikologi belajar, itu ada hal yang lain yang berbeda tuh. Jadi kalau untuk urusan pembelajaran, kita nggak bisa kaitin dengan keberuntungan, kalau menurut saya ya. Tapi ada yang namanya proses belajar. Kita nggak tahu ya, ketika di dalam kelas, ada 10 orang misalkan ya, yang satu kelihatannya kayak main-main aja gitu, kayaknya nggak pernah serius belajar. Tapi nggak ada yang tahu apa fungsi otaknya bekerjanya seperti apa. Karena ada yang namanya auditory, visual, dan kinestetik gitu ya. Nah, lalu beranjak dewasa, lanjut lagi nih, saya suka merasa ketika skripsi ya, kok beruntung banget ya ada teman saya tuh kok kayaknya nggak terlalu susah-susah banget, tapi toto lancar gitu ya. Toto dia lulus, sarjana, dapat beasiswa, lanjut ke luar negeri, lalu lulus langsung dapat kerja. Nah, selalu saya berpikir, wah beruntung tuh seperti itu. Nah, itu akan terus berlanjut di setiap fase hidup kita. Nah, kenapa kita punya mindset seperti itu? Harus diakui, lingkungan itu mempengaruhi kita, ya. Lingkungan terdekat kita mempengaruhi. Betul banget. Ya, betul. Jadi kalau ada istilah dalam bahasa Jepang itu namanya tuh eshofuni ya. Eshofuni itu adalah subjek dan lingkungan tidak terpisahkan. Nah, kita punya 2 pilihan nih. Kita bisa terpengaruh oleh lingkungan atau kita yang mempengaruhi lingkungan. Jadi balik lagi ke konsep keberuntungan. Jadi sebenarnya betul ada namanya karma 3 masa ya. Jadi ada orang di kehidupan sekarang itu memang masih memakai karma-karma masa lampaunya. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah dia tumpuk, tapi dia tidak pernah tahu. Tapi setiap manusia itu punya namanya gudang karma ya. Kita tuh mengumpulkan gudang karma pada kehidupan sekarang. Nah, tapi kita juga masih membawa karma-karma masa lampau kita. Sehingga itu menjawab pertanyaan, kenapa ya kok pada kehidupan sekarang ada anak ketika lahir pun itu di keluarga kerajaan yang kaya raya banget. Tapi kenapa ada anak yang lahirnya itu benar-benar di keluarga yang menderita banget, bahkan di kolong jembatan gitu ya. Nah, itu menjawab pertanyaan bahwa itu ada yang namanya hukum karma. Nah, tapi di agama Buddha, kita tidak pasrah dengan nasib ya. Jadi kita menghindari kata-kata seperti ini. Ya udahlah, pasrahlah, ini nasib saya gitu ya. Karena nasib seburuk apa bisa diubah. Tidak perlu agama Buddha juga sih mungkin yang lebih universal, karena kan ini kita ngomongin kalau karma itu kan sebenarnya sebab akibat ya yang lebih luasnya gitu ya. Nah, jadi betul. Ya, seperti ya, itu. Ya, benar-benar. Nah, cuman kalau saya memang ya bisa dibilang saya tuh banyak dipengaruhi banget dengan konsep agama Buddha ya. Walaupun saya juga belajar banyak hal lain. Nah, cuman buat teman-teman ini memang universal lah. Universal dalam arti begini. Kita hidup pada saat sekarang itu adalah karena akibat dari kehidupan kita yang lampau. Nah, jadi gimana supaya kita bisa memaknai keberuntungan dengan tepat? Intinya yang tadi Nevin bilang, kita harus percaya di alam semesta ini ada namanya hukum sebab akibat yang sangat mutlak. Kalau kita menanam sebab dan bibitnya itu ada 10, kita akan akibatnya 10. Nah, tapi ada satu faktor yang tidak terjawab. Kenapa kok kita udah nanam 10, tapi misalkan kita dapatnya 0? Nah, ini yang saya bilang karena
karena saya Buddhis ya, jadi saya bicaranya dari perspektif agama Buddha, karena di masa lalu kita pasti sudah pernah melakukan hal-hal yang kita nggak tahu apa, akibatnya tuh sekarang, sehingga di kehidupan sekarang kita nanam 10, kok hasilnya 0 gitu ya. Nah, jadi jangan patah semangat. Caranya gimana? Berarti di kehidupan sekarang kita harus nanamnya 100, supaya kita hasilnya bisa lebih, jangan cuma 0 gitu ya. Jadi kalau orang mungkin ada yang cuma nanam 10, dia dapatnya 10. Nah, kalau kita yang nanamnya 10, tapi kok dapetnya cuma 0, oke, berarti kita harus nanam lebih banyak kebaikan kita. Nah, kira-kira itu sih, kenapa bisa punya mindset tentang keberuntungan, ini pengaruh ya. Makanya pandangan itu penting banget. Dengan rasa hormat ya, saya pengen mengajak teman-teman yang masih muda untuk selalu berpikir rasional, gitu ya. Waktu SMP, saya pernah diramal. Jadi di sekolah tuh suka ada ramal-ramalan gitu. Dulu bayarnya cuma 500 perak. Dan saya suka banget diramal-ramal seperti itu. Kenapa? Kita tuh manusia seneng ya, dihibur. Misalkan, diramal nih. Wah, Maya, kamu pasti akan jadi orang sukses. Kamu pasti akan sekolah tinggi banget. Nah, lalu kebetulan teman saya diramalnya, waktu itu umurnya masih 15 tahun, diramalnya seperti ini. Wah, kamu umur 40, pasti akan kena sakit kanker. Nah, bayangin ya, anak umur 15 tahun, dikasih pandangan seperti itu. Nah, saya nggak pernah kontak lagi sih sama teman saya itu. Cuman dari situ saya belajar ya, hati-hati dengan orang-orang atau pandangan-pandangan yang mengontrol hidup kita, kalau menurut saya ya, yang berhubungan dengan keberuntungan. Bahkan contohnya seperti ini, jika satu saat ada orang ngomong seperti ini, wah kamu sih susah lah, kamu susah, hoki kamu agak kurang. Coba kamu ganti deh posisi kamar kamu, contoh ya. Nah, saya bukannya anti dengan ganti suasana interior, tapi saya pengen lebih rasional. Kalau mau ganti posisi ruangan dengan tujuan untuk kesehatan, misalkan sirkulasi udara lebih bagus, itu oke. Tapi kalau tujuannya untuk dapetin keberuntungan, percayalah, jangan lakukan itu. Tapi kalau mau tetap dilakukan silakan. Tapi saya lebih percaya namanya ilmu ergonomi. Ergonomi itu ilmu bahwa ketika ruangan kita nyaman, kita pun akan lebih produktif. Akhirnya kita bisa menciptakan, ya kita bisa menciptakan keberuntungan kita. Nah, mungkin itu Nevin semoga menjawab. Tapi intinya saya cuma mau bilang, saya mau mengajak teman-teman semua bahwa kita tuh bisa memilih cara pikir kita mau seperti apa, perasaan kita seperti apa, dan jangan mau dikendalikan oleh pandangan-pandangan yang tidak ada buktinya. Ya, saya ini deh, menurut saya zodiak atau apapun itu kan sering bahas keberuntungan. Betul. Jadi jangan terjebak di situ aja sih, Vin, sebenarnya. Oke, ya, thank you Cimaya atas penjelasannya. Saya berharap banget orang-orang yang di rumah ini yang masih punya pikiran-pikiran seperti itu semoga bisa terjawabkan gitu. Jadi setelah menonton ini ada solusinya gitu dari permasalahan kalian. Jadi intinya nih sih, hoki itu ada nggak sih? Atau yang ada itu hal yang rasional? Karena kan kalau kita hidup di dunia yang real, hidup di dunia realistis, kan itu biasanya lebih terpaku kepada hal-hal yang rasional dan yang masuk akal gitu. Kalau menurut Cimaya gimana? Apakah masih tetap ada serasional apapun tetap ada unsur luck-nya? Menurut Cimaya gimana? Ya, jadi gini, kalau menurut saya dalam hidup itu memang ada yang rasional, tapi ada juga yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia biasa. Nah, kenapa? Contohnya seperti ini. Jadi tidak semua itu yang kasat mata, yang akhirnya bisa kita ukur ya. Ada yang tidak terlihat. Saya ingat banget, saya selalu ingat, kita coba deh, oksigen itu tidak terlihat ya guys, tidak terlihat tapi ada ya, buktinya bisa dimasukin tabung itu jadi oksigen. Nah begitu juga energi ya, jadi yang menentukan keberuntungan kita sebenarnya adalah banyak sekali hal-hal yang tidak terlihat. Sehari kita ada 24 jam, nah apa yang tidak terlihat itu yang menentukan. Contohnya dalam sehari itu kalau saya baca ya, itu minimal banget kita punya 80.000 sekejap perasaan. Sehari ya, dalam sehari itu ada 80.000. Nah, itu yang menentukan sebenarnya hidup kita akan seperti apa. Jadi sekejap perasaan kita dan pikiran, itu yang akan menciptakan nasib kita seperti apa. Jadi, misalkan nih, kelihatannya dia baik, misalkan kelihatan dia melakukan kebaikan, tapi kita belum pernah tahu apa kedalaman pikiran dan perasaannya. Jadi kalau ditanya, keberuntungan itu sesuatu yang hanya berdasarkan rasional dan logika kan? Secara hukum sebab akibat iya,
Tapi di sisi lain, ada faktor X lain yang tadi saya udah cerita ya. Jadi ada namanya kita gudang karma kita seperti apa. Kita lebih banyak bikin yang baik atau buruk, itu akan menentukan keberuntungan. Nah, tapi saya jadi keinget nih, Vin. Pernah gak dengar seperti ini? Kenapa ya, kok orang baik tuh biasanya, misalkan contohnya, cepat meninggal gitu ya, cepat jalan gitu ya. Itu tadi Tapi, pas saya research materi tentang ini, itu yang keluar begituan banyak banget sih, Maya. Beneran? iya, Iya, banyak benar-benar. banget. Ya, betul betul. Iya, saya juga sering dengar seperti itu ya. Tapi gini, kalau saya karena saya selalu belajar semua tuh harus pakai data ya. Ketika kita mengambil kesimpulan. Caranya gini, kalau di bumi ini ada 7 miliar manusia, coba di riset dulu pakai angka nih, kita pakai angka. Jadi jangan sampai begini, yang meninggal dan itu orang baiknya misalkan 10 gitu ya. Lalu kita mengambil kesimpulan, wah, kenapa ya kalau orang baik tuh sepertinya cepet cepet jalan gitu ya. Nah, jadi gini, manusia itu pada akhirnya akan meninggal juga, ya gak sih? Jadi Betul, ini betul. bukan soal ya dia nasibnya buruk ya makanya dia meninggal gitu ya. Tapi setiap orang itu kan memang udah punya karma tetapnya ya. Jadi setiap cepat atau lambat dia akan eh, jalan juga. Tapi bedanya gini, kalau kita menjalankan tugas-tugas kemanusiaan kita benar-benar dengan murni ya, tulus, kita mungkin punya nasib usia muda sudah meninggal, tapi kalau kita sungguh-sungguh jalanin, kita bisa mengubah hidup kita sebenarnya, mengubah nasib kita. Nah, tapi saya memang ketika bicara ini, saya belum bisa ceritakan dengan data ya, karena saya sendiri juga belum melakukan penelitian seperti itu. Nah, jadi semua agama Buddha dan agama lain pun itu sebenarnya bisa dibuktikan, dan kita coba berpikir rasional, tapi bukan berarti kita semuanya harus dirasionalkan ya. Karena ada hal yang tidak bisa dirasionalkan. Kayak contoh udara. Udara itu ada apa nggak ada? Dan misalkan bumi itu bulat atau datar gitu ya. Kita nggak Ya, perlu ya, dibuktikan juga. ya. Ya, guys. Oke. Mungkin tadi yang agak sedikit menarik perhatian aku mungkin mau nambahin sedikit. Yang tadi Ci Maya bilang apa tentang yang menanam karma 100 kali pasti nanti akan beberapa, atau yang menanam karma 10 kali kalau tetap hasilnya nol gimana? Mungkin aku mau kaitin ke hal-hal yang lebih realistis ya. Contohnya Thomas Alva Edison. Dia menciptakan lampu berapa kali, Cimaya? Cimaya tahu berapa nggak? Saya lupa. 1000 ya? Hampir 10.000 kali bukan? Iya 10.000 kan? kali ya? Ya kan? Ya. Nah, jadi itu kan sebenarnya mirip-mirip ya kalau kita kaitin dengan karma yang tadi Cimaya bilang. Atau enggak mungkin apa? Seven Up ya? Makanya namanya Seven Up. Dia apa? Jatuh 7 kali ya? Ya, makanya Seven Up namanya. Nah, 7 kali bangkit. Jadi itu mungkin kalau kita kaitin dengan hal-hal yang masuk akal, logika yang realistis itu yang benar-benar terjadi gitu ya. Konsep yang karma itu tadi mungkin orang mau lihatnya itu sebagai dia mencoba kah, berusaha, atau orang mau melihat dia mungkin dia ada karma buruk sebelumnya kah. Jadi intinya kerja keras gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya Cimaya ya. Terus saya tadi mau menambahkan yang pas Cimaya ngomong tentang itu, ada hal-hal yang sunyata. Karena gini Cimaya, hal yang aku find interesting pas pelajaran fisika, itu kita diajarin hukum kekekalan energi. Jadi bunyinya kayak gini, energi itu bisa, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi bisa dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, itu berarti kan sebenarnya ada hal-hal sunyata di dalam pelajaran yang rasional banget, fisikal. Ada hal-hal yang seperti itu juga gitu. Jadi, oke, jadi wah, menarik juga sih dari yang tadi Cimaya bilang. Dalam hidup tidak semua hal itu sesuai yang kita mau. Tapi apapun yang kita jalani sudah maksimal, hasilnya seperti apa, itu adalah sebenarnya yang terbaik. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita usaha dulu, kita lakukan pertama ya secara perilaku kita, mulut kita, hati kita ya harus konsisten dan selalu merasa gini loh, aduh terima kasih ya, saya bisa lahir loh sebagai manusia, saya seorang yang sangat beruntung dan saya mau menyadari tugas saya sebagai manusia. Oke, jadi tadi kalian udah nonton, ada yang bermanfaat yang bisa kalian ambil tentang hoki dan hal yang rasional. Dan semoga kalian bisa punya mindset yang benar terhadap kedua hal tersebut. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.